Halo semua, semangat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak handphone di kalangan remaja. Nah, tujuan layanan kali ini adalah peserta didik atau konseli dapat memahami dampak positif dan negatif bermain handphone atau media sosial. Nah, kali ini kita SBK dulu ya. Salam pelajar Pancasila. Salam pelajar Pancasila, bersama wujudkan Merdeka Belajar. Kami anak pelajar Pancasila, bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, berkebinekaan global selalu, juga bergotong royong, selalu bernilai kritis, tidak lupa mandiri dan juga kreatif. Persepsi remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone, dan tiada hari tanpa memegang handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya. Misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Apa itu handphone? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel dan wireless. Sejarah handphone. Handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973 oleh Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone sesuai mimpi beliau membuat alat komunikasi yang fleksibel. Handphone Mr. Cooper memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat, perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial. Nah, apa sih fungsi handphone? Nah, fungsi handphone tersebut untuk mempermudah dalam komunikasi jarak jauh. Dampak positif handphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Di mana dalam penggunaan handphone itu kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh. Dan yang kedua, media hiburan. Media hiburan maksudnya di sini adalah contohnya ada aplikasi game, kemudian di YouTube kita bisa melihat berbagai macam video, kemudian di Facebook, kemudian Instagram, kemudian dan aplikasi-aplikasi yang lain dalam handphone. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Jadi handphone ini adalah bisa menambah pengetahuan kita. Contohnya misalnya kita mencari sebuah pembelajaran di Google, terus pembelajaran di YouTube, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menambah pengetahuan kita. Yang keempat adalah mempertajam pengetahuan mengingat siswa. Jadi handphone itu bisa kita lakukan sebagai alat perekam pemahaman kita mengenai pembelajaran. Selain itu bisa memvideokan langsung praktek pembelajaran. Jadi mempertajam pengetahuan kita dalam mengingat pembelajaran. Kemudian yang kelima, memperluas jaringan persahabatan. Jadi karena kita di handphone itu banyak aplikasi, kita bisa bersahabat dengan teman-teman yang ada di luar daerah kita ataupun di luar yang ada di tidak terjangkau oleh kita, dan bisa berkomunikasi langsung melalui video call atau telepon atau chat seperti itu. Nah, kali ini kita belajar apa itu dampak negatif dari handphone.
Yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Yang kedua, tidak fokus belajar. Yang ketiga, prestasi akan bisa menurun. Yang keempat, dapat menyebabkan kecanduan bila pemakaiannya tidak kita bisa atur. Yang kelima, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dan kenapa? Karena kita sudah main handphone aja, jadi interaksi sosial di lingkungan keluarga agak berkurang karena kita fokus pada handphone aja. Kemudian di luar lingkungan rumah juga seperti itu, dan di sekolah juga bisa seperti itu, kita bisa menyendiri gara-gara handphone itu tersebut. Yang berikutnya, meningkatkan level kecemasan dan depresi. Jadi kalau misalnya kita terlalu fokus pada handphone dan kita menonton sesuatu hal yang tidak pantas, jadi kita bisa mengalami kecemasan dan depresi. Kemudian itu bisa saja penyalahgunaan handphone, misalnya kita melakukan ada bullying di sosial media, bisa menyebabkan depresi juga. Yang selanjutnya, efek radiasi. Jadi handphone itu bisa membuat efek radiasi kepada kulit kita, kemudian ke mata kita, seperti itu. Selanjutnya, resiko penyalahgunaan handphone. Jadi kalau misalnya handphone ini disalahgunakan oleh kita sendiri, maka akan menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Dan contohnya misalnya kita menonton atau mengakses film porno, dan itu akan menyebabkan kita itu akan berpikir jauh dan tidak fokus belajar, seperti itu. Jadi baiklah, bijaklah menggunakan handphone. Selanjutnya, rawan terhadap tindak kejahatan. Jadi di sini itu tindak kejahatan itu artinya semua orang itu pasti ingin mempunyai sebuah handphone. Jadi kalau kita menggunakan handphone tidak sopan ataupun di jalan atau di mana, kemungkinan akan memancing sebuah kejahatan dari orang lain tersebut, karena handphone itu sangat berharga nilainya. Kemudian pemborosan. Kenapa? Karena handphone itu perlu kuota, perlu pulsa untuk mengakses dalam aplikasi yang ada di dalam handphone. Cara menghindari penggunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Kemudian tidak membawa handphone ke sekolah. Lalu mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Kemudian menggunakan handphone seperlunya. Lalu belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Terus menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Kemudian memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Dan terakhir, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok itu kita bahas bersama adalah diskusi kelompok mencari informasi tentang cara yang bijaksana dalam penggunaan atau pemanfaatan smartphone di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok membuat daftar manfaat positif dan negatif dalam penggunaan smartphone atau media sosial di kalangan remaja. Kehidupan berlalu begitu cepat, buat setiap hitungan detik. Jangan sia-siakan hidup Anda menatap layar ponsel Anda. Bijaklah dalam menggunakan handphone. Demikianlah layanan BK kali ini. Sampai jumpa di layanan BK berikutnya.